Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang berada di rumah dan dimanapun berada, dan semangat menjalankan aktivitas puasa Ramadan pada tahun 1441 Hijriah atau 2021 Masehi yang sekarang ini. Bersyukur kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berbicara tentang ikhlas. Ada satu ayat yang mana berkaitan dengan ikhlas itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hadirin wal hadirat yang menyimak YouTube ini, ketika Allah memutuskan bahwa akan menciptakan manusia dan ditempatkan di muka bumi, maka malaikat mengajukan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu nusabbihu bihamd. Bukankah kami yang senantiasa bertasbih kepadamu? Bukankah kami yang senantiasa memujimu? Lalu Allah tetap memutuskan bahwa menciptakan manusia dan menetapkan di bumi. Lalu malaikat meneruskan protesnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia yang kau ciptakan itu yang akan merusak bumi ini? Apakah manusia itu sanggup untuk menepati bumi ini yang begitu dahsyat goncangannya? Dalam satu kisah bahwa malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gambaran yang sangat dahsyat. Yang ini berkaitan dengan ikhlas yang nantinya kita uraikan di akhir kisah ini. Di hadis qudsi bahwa malaikat mengatakan bahwa manusia ini mampu menepati bumi, yang mana bumi ini bergoncang begitu dahsyatnya. Maka Allah menurunkan gunung-gunung sebagai pemasak bumi supaya tidak bergetar atau bergoncang. Kita lihat banyak gunung yang tertancap di muka bumi ini. Di Indonesia saja kita kenal dengan gunung yang tertinggi, Gunung Semeru. Atau di Sumatera kita kenal dengan Gunung Kerinci, Gunung Everest dan sebagainya. Belum lagi gunung yang terakhir ini, sebelum Ramadan kita dengar anak Gunung Krakatau. Baru anaknya. Yang beberapa ratusan tahun yang dulu Gunung Krakatau mampu memisahkan antara dua pulau, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ini baru gunung untuk mengimbang bagaimana getaran bumi ini. Yang selanjutnya malaikat berkata, adakah lagi yang kau ciptakan yang lebih kuat daripada gunung itu?
Allah mengatakan ada, saya ciptakan besi-besi ataupun logam yang mampu mendatarkan gunung itu sendiri. Sekarang kita lihat banyak pegunungan-pegunungan yang dulunya tinggi memuncak, bukit-bukit yang tinggi memuncak, sekarang sudah datar dengan besi-besi dan logam yang sedemikian bentuknya. Dulunya di Arab, di sekeliling kota Mekah itu perbukitan, batu dan sebagainya. Sekarang sudah datar dan sebagainya. Di perkotaan, dimanapun yang kita lihat di semulanya itu gunung, sekarang sudah menjadi pemukiman yang datar. Lalu malaikat menanyakan lagi, ada lagi setelah itu? Oh ada. Allah menjawab, saya ciptakan api yang mampu membakar dan mencairkan besi itu lagi. Api yang begitu dahsyat mampu mencairkan besi yang keras. Malaikat masih melanjutkan. Apalagi setelah itu Allah menciptakan air. Air, api yang begitu dahsyat panasnya mampu didinginkan oleh air, bahkan memadamkan api itu. Nah, selanjutnya ada lagi tidak? Ya Allah, ada yang lebih kuat daripada itu dan lebih dahsyat daripada air. Dia tidak nampak, tetapi dibutuhkan dan menjadi kekuatan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Apa itu? Udara. Udara tidak mampu kita lihat bagaimana bentuk udara. Tetapi kalau kita renungi, udara inilah yang menjadikan kehidupan. Coba kita tahan napas kita, tidak memiliki udara 10 menit sampai 15 menit saja. Tak mampu. Tumbuh-tumbuhan tanpa udara tidak bisa hidup. Hewan tidak bisa hidup tanpa udara. Ikan yang ada di air tidak bisa hidup tanpa udara. Selanjutnya, ada lagi tidak yang lebih dahsyat daripada itu? Maka Allah menyatakan ada. Keseluruhan kekuatan itu adalah manusia-manusia yang beriman dan ikhlas kepada Allah. Artinya, seluruh aspek tertinggi dalam konteks ketenangan manusia dan tingkat spiritual manusia itu adalah ikhlas. Makanya Nabi Muhammad SAW meletakkan hadis yang begitu indah, innama a'malu binniyat. Bagaimana niat ini menjadi sebuah landasan pertama dalam melaksanakan apapun saja aktivitas kita. Dan niat yang terbaik adalah niat yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ikhlas, iblis tidak mau lagi menggoda. Perlu kita ketahui, mungkin 2 jenis orang yang tidak akan digoda lagi oleh iblis. Yang pertama adalah orang yang sudah ikhlas. Yang kedua adalah orang yang benar-benar pencinta maksiat. Orang yang ikhlas, apalagi yang digoda? Dia sudah rela digoda oleh iblis. Dengan serela-relanya ya dia meletakkan, silahkan iblis menggoda karena Allah SWT. Yang kedua orang yang maksiat, ya karena dia udah menjalankan sifat-sifat buruk, ya apalagi untuk digoda, tidak ada. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat yang sedang menyaksikan YouTube ini. Ramadan dan COVID-19 seiring fenomena yang terjadi pada sekarang ini.
ikhlas meletakkan pada bulan Ramadan adalah menjalankan seluruh aktivitas ibadah Ramadan, baik itu di siang hari berpuasa dan di malam harinya tadarus dan qiyamul lail. Marilah kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu meletakkan hati yang ikhlas. Kemudian COVID-19, kita juga menyandingkan keikhlasan kita di sana dengan bentuk keikhlasan kita menerima takdir Allah, dan kita tetap senantiasa menjauhkan diri daripada COVID-19 itu, berusaha untuk menghilangkan COVID-19 ini. Ramadan adalah artinya membakar. Mudah-mudahan di Ramadan ini mampu membakar dosa-dosa kita yang selama ini sudah jauh berada dalam kemaksiatan, dan Ramadan juga mampu membakar virus-virus yang terjadi sekarang ini, baik itu COVID-19 ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi, dan setelah Idul Fitri nanti kita kembali normal menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.